Ya pendengar, selamat malam. Saatnya kami hadirkan mimbar agama Hindu untuk hari ini di hari Rabu 30 Juli 2025 dengan tema menghayati Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari bersama Ketut Alex Suhendra SH yang merupakan penyuluh agama Hindu. Selamat mendengarkan. Om Swastiastu, Om Awikinamastu Namasidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar setia RRI Prawan Palembang yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Ketut Alex Suhendra, penyuluh agama Hindu, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Marilah kita panjatkan puja astuti bakti kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta warunugrahanya, kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan pesan Dharma yang bertemakan menghayati Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar setia RRI Prawan Palembang yang saya hormati, Pancasrada berasal dari kata panca yang berarti 5 dan srada yang berarti keyakinan. Maka Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap umat Hindu. Tanpa keyakinan yang kuat terhadap 5 ajaran ini, umat Hindu tidak memiliki fondasi spiritual yang kokoh dalam menjalankan dharma atau kewajiban rohaninya. Adapun kelima ajaran tersebut adalah yang pertama, percaya akan adanya Brahman. Dalam hal ini, keyakinan umat Hindu dalam meyakini bahwasanya ada yang namanya Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa. Kemudian yang kedua, percaya akan adanya Atman. Jadi umat Hindu percaya dengan yang namanya Atman yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, percaya akan adanya karma pala. Umat Hindu meyakini dengan ajaran hukum karma pala. Kemudian yang keempat, percaya akan adanya punarbawa. Nah, umat Hindu percaya dengan adanya punarbawa atau reinkarnasi, atau bisa disebut juga dengan lahir kembali. Dan yang terakhir yaitu percaya akan adanya moksa atau keyakinan dalam tujuan akhir, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman. Nah, dari kelima itu mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama yaitu Brahman atau keyakinan kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 17 disebutkan bahwa akulah ayah dari alam semesta, ibu, pemberi, dan leluhur. Akulah yang patut diketahui, pemurni dan suci Omkara, serta Rigveda, Samaweda, dan Yajurveda. Nah, dari sloka ini kita meyakini bahwa Ide Sang Yang Widiwasa adalah sumber dari segala sesuatu. Keyakinan ini menuntun kita untuk selalu menghormati Tuhan dalam setiap bentuk dan manifestasinya, seperti Tuhan sebagai pencipta alam dan kehidupan disebut dengan Dewa Brahma. Kemudian Dewa sebagai pemelihara itu disebut dengan Dewa Wisnu. Dan selanjutnya Dewa sebagai pelebur itu disebut dengan Dewa Siwa. Pendengar setia RRI Prawan Palembang yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu percaya dengan adanya Atman. Nah, Atman adalah percikan kecil dari Brahman. Ia tidak dilahirkan dan tidak mati. Ia kekal. Nah, dalam Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 20 dijelaskan bahwa Atman tidak dilahirkan dan tidak pernah mati. Ia tidak muncul dari sesuatu dan tidak akan menjadi sesuatu.
Ia tidak dilahirkan, kekal, abadi, dan tidak musnah walaupun badan jasmani dihancurkan. Dengan memahami sloka ini, kita menjadi sadar bahwa hidup bukan hanya tentang tubuh fisik, tetapi lebih dari itu. Kita adalah jiwa yang suci. Maka dalam kehidupan, kita harus memperlakukan sesama makhluk dengan kasih karena semua memiliki atman yang sama sucinya. Kemudian yang ketiga yaitu percaya dengan adanya karma pala. Karma berarti tindakan dan pala berarti buah. Jadi segala perbuatan baik maupun buruk akan menghasilkan buah yang sesuai. Nah, dalam Manawa Dharma Sastra dikatakan, melalui perbuatanlah seseorang mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, jika kita berbuat baik, kebaikan akan datang. Jika berbuat buruk, penderitaan akan datang. Maka dari itu, sebagai umat Hindu, kita harus berusaha melaksanakan dharma, menjauhi adharma atau perbuatan tidak baik, dan menjalani kehidupan dengan trikaya parisuddha, yang artinya berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Dalam ajaran Hindu, karma pala dibagi menjadi 3. Yang pertama, Sanchita karma pala, atau kumpulan karma dari kehidupan lampau. Kemudian yang kedua yaitu prarabdha karma pala, yang artinya karma yang sedang kita alami sekarang. Dan yang ketiga, kriyamana karma pala, yang artinya karma yang kita lakukan saat ini yang akan membentuk masa depan. Contohnya, jika seseorang menanam benih kebaikan, menolong, berbagi, bekerja jujur, maka ia akan memanen kebahagiaan. Sebaliknya, jika ia menanam benih kejahatan, menyakiti, menipu, serakah, maka penderitaan akan datang, cepat atau lambat. Nah, kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seseorang siswa yang rajin belajar akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu merupakan karma yang baik. Nah, seseorang yang sering mencuri, walau belum tertangkap, akan menerima akibatnya dalam bentuk kehidupan yang tidak tenang, reputasi rusak, atau hukuman di masa depan. Karma pala bukanlah hukuman, tapi hasil alami. Seperti orang menanam mangga, ia tidak bisa berharap memanen durian. Pendengar setia RRI Perawan yang saya hormati, kemudian bagian dari Pancasrada yang keempat yaitu Punarbawa atau disebut dengan kelahiran kembali. Punarbawa menunjukkan siklus samsara, kelahiran, kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Reinkarnasi terjadi karena Atman belum mencapai kesucian yang sempurna. Nah, seperti yang disebutkan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 22, seseorang mengganti pakaian lama dengan yang baru. Demikian pula Atman meninggalkan badan lama dan memasuki badan yang baru. Pemahaman dari sloka ini membuat kita lebih sadar untuk tidak melekat pada hal duniawi secara berlebihan dan memanfaatkan hidup ini untuk memperbaiki karma agar kelahiran berikutnya lebih mulia, bahkan bisa menuju dengan moksa. Berikut akan saya jelaskan mengapa kita lahir kembali. Nah, jadi kelahiran kembali itu terjadi disebabkan karena yang pertama, karma. Nah, mengapa karma? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwasannya karma itu merupakan hasil perbuatan di kehidupan sebelumnya yang belum kita selesaikan. Oleh karena itu kita lahir kembali sebagai manusia agar bisa memperbaiki karma yang sebelumnya kita lakukan agar lebih mulia dan menjadi lebih baik agar bisa mendapatkan moksa. Kemudian yang kedua, keinginan duniawi atau wasana. Nah, ikatan terhadap duniawi yang membuat Atman itu belum bebas.
Kemudian proses pembelajaran spiritual. Atman ini terus berproses menyempurnakan dirinya untuk mencapai moksa. Contohnya, seseorang yang di kehidupan sebelumnya penuh kebencian mungkin lahir kembali dalam kondisi sulit untuk belajar kasih sayang. Yang penuh belas asih bisa lahir dalam keluarga baik dan penuh dharma. Terus, tujuan dari Punarbawa ini apa? Nah, jadi tujuan Punarbawa ini bukanlah hukuman ya, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap kelahiran adalah peluang untuk menebus kesalahan masa lalu dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui banyak kehidupan, Atman itu belajar dari bodoh menjadi bijak, dari egois menjadi ulas asih, hingga akhirnya mencapai moksa. Nah, terus makna Punarbawa dalam kehidupan sehari-hari. Memahami Punarbawa membuat kita tidak mudah putus asa atas nasib saat ini yang kita alami, karena semuanya hanyalah buah dari karma. Terus termotivasi untuk berbuat baik, karena itu akan menentukan kelahiran kita berikutnya. Tidak terikat pada harta, kekuasaan, atau kecantikan, karena itu semua hanya sementara. Dan menjadi lebih tulus, sabar, dan mawas diri dalam menjalani hidup. Tentunya kita bertanya-tanya, bagaimana kita mengakhiri Punarbawa atau lahir kembali tersebut. Nah, jadi berikut adalah caranya untuk kita mengakhiri, supaya tujuan akhir hidup umat manusia itu adalah kan moksa, supaya bebas dari kelahiran kembali. Itu bisa dicapai melalui Jnana Yoga atau pengetahuan suci, kemudian Bhakti Yoga, pengabdian tulus kepada Tuhan, kemudian Karma Yoga, bekerja tanpa pamrih, dan yang terakhir yaitu Raja Yoga, pengendalian diri dan meditasi. Dengan menjalankan dharma, berkarma baik, beryatnya, dan mengendalikan nafsu, kita akan naik tingkat dalam kelahiran berikutnya atau bahkan tidak perlu lahir kembali. Pendengar setia RRI Perawan yang saya hormati, kemudian berikut ini akan saya jelaskan dari bagian yang terakhir dari Pancasrada, yaitu moksa atau bersatunya Atman dengan Brahman, dan bisa disebut juga dengan kebebasan abadi. Moksa adalah tujuan akhir dari kehidupan, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman. Kebebasan dari siklus kelahiran kembali. Nah, moksa dicapai melalui pengetahuan spiritual seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian tindakan yang benar atau karma, kemudian pengabdian atau bakti, dan pengendalian diri atau yoga. Dalam Taittiriya Upanishad disebutkan bahwa mereka yang mengenal Brahman akan mencapai yang tertinggi atau moksa. Nah, jadi dalam sloka ini bisa kita simpulkan, dalam kehidupan ini kita harus mengembangkan kesadaran spiritual, melakukan sembahyang, melakukan yatnya, melakukan tapa, dan pelayanan kepada sesama sebagai jalan menuju pembebasan rohani. Orang yang jiwanya mendekati moksa akan menunjukkan tanda-tanda seperti berikut nih. Hidup tenang, sabar, tidak terikat duniawi. Kemudian selalu berpikir, berkata, dan berbuat dalam dharma atau dalam hal yang baik. Kemudian tidak sombong, tidak terpengaruh pujian maupun celaan. Dan kemudian memaafkan dan penuh kasih terhadap semua makhluk, serta menjalankan Trikaya Parisuddha dengan tulus. Trikaya Parisuddha tadi sudah saya jelaskan, yaitu berbuat yang baik, berkata yang baik, dan berpikir yang baik. Punarbawa atau kelahiran kembali memang memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, namun tetap penuh penderitaan. Moksa membebaskan kita dari kelahiran, usia tua, dan kematian.
keinginan dan keterikatan duniawi, serta penderitaan karena ketidaktahuan dan juga ego. Moksa berarti hidup dalam kesadaran suci, di mana Atman tidak lagi dikendalikan oleh karma dan nafsu duniawi. Nah, kemudian moksa bukan hanya tujuan setelah mati, tapi bisa mulai dirasakan dalam kehidupan saat ini. Jika kita sadar diri sebagai Atman, bukan hanya tubuh, kemudian menjalankan hidup tanpa melekat pada hasil, melakukan yajna, pelayanan, dan sembahyang dengan tulus. Kemudian menjaga pikiran bersih dan cinta kasih kepada sesama manusia. Nah, maka dari itu hidup adalah kesempatan suci. Nah, sebagai saat ini kita diberikan kehidupan sebagai manusia, kita diberikan akal untuk berpikir, membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk, sehingganya kita bisa melangkah dan bisa memperbaiki diri kita agar bisa menjadi lebih baik lagi. Pendengar setia RRI Perawan dimanapun Anda berada, berikut ini akan saya bacakan Bhagavad Gita Sloka 22 Adhyaya 2. Wasansi Jirnani Yada Viyaya Samyati Nawani yang artinya seseorang mengganti pakaian lama dengan yang baru. Demikian pula Atman meninggalkan badan lama dan memasuki badan baru. Pendengar setia RRI Perawan yang saya hormati, dengan menghayati dan mengamalkan Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari, kita akan memiliki keyakinan yang kokoh, bijaksana dalam bertindak, dan ketenangan dalam jiwa. Oleh karena itu,
Mari kita jadikan hidup ini sebagai ladang karma baik, agar kelahiran kita tidak sia-sia dan kelak bisa mencapai kebahagiaan sejati di sisinya. Dan dalam kehidupan kita yang sekarang sebagai manusia, marilah kita selalu berbuat baik dengan sesama, selalu berpikir dan menghayati perbuatan-perbuatan kita agar kita bisa mencapai Pancasrada yang terakhir, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman atau yang kita sebut dengan moksa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Dan apabila dalam penyampaian saya banyak salah kata, kepada Tuhan saya mohon ampun. Kepada umat sedharma dan pendengar setia RRI Perawan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Suksma. Baru saja kita ikuti mimbar agama Hindu dengan tema menghayati Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari bersama narasumber Ketut Alex Suhendra SH, penyuluh agama Hindu. Dan pendengar, program ini juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini di hari Rabu 30 Juli 2025. Terima kasih, selamat malam dan selamat mengikuti acara kami berikutnya Palembang malam ini bersama rekan Nadiar.